Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Suri Aritonang, NPM 2315310-269. Saya dari Prodi Manajemen. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah makroekonomi saya yang dari Ibu dosen Anissa Ilmi Farid. Di sini saya akan membahas 4 pertanyaan yang berhubungan dengan makroekonomi. Baiklah, saya akan memulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah mengenai negara Laboria yang saat ini sedang mengalami penurunan tingkat pengangguran yang signifikan sejak dalam 2 tahun terakhir. Namun pada saat yang sama, tingkat inflasi mulai meningkat. Fenomena ekonomi apa yang mungkin sedang terjadi di Laboria? Baik, saya akan menjelaskan. Fenomena yang mungkin terjadi di Laboria ini adalah trade-off antara pengangguran dan inflasi yang sering sudah dijelaskan di dalam kurva Phillips, yang mana konsep kurva Phillips ini menggambarkan hubungan terbalik antara tingkat pengangguran dan inflasi dalam jangka pendek. Menurut teori ini, ketika tingkat pengangguran menurun, biasanya terjadi peningkatan permintaan tenaga kerja. Peningkatan permintaan ini seringkali mendorong kenaikan upah karena perusahaan bersaing untuk menarik para pekerja. Kenaikan upah ini dapat meningkatkan biaya produksi barang dan jasa, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan kenaikan harga-harga secara umum atau yang sering disebut dengan inflasi. Sebaliknya, ketika tingkat pengangguran tinggi, permintaan terhadap tenaga kerja itu lebih rendah, sehingga tekanan untuk menaikkan upah itu berkurang, sehingga menyebabkan tingkat inflasi yang lebih rendah. Jadi dengan demikian, hubungan antara penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan inflasi di Laboria dapat dijelaskan sebagai berikut. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama mengenai penurunan pengangguran. Jadi penurunan tingkat pengangguran ini menandakan bahwa lebih banyak orang yang bekerja sehingga daya beli masyarakatnya meningkat. Kemudian yang kedua, peningkatan permintaan. Dengan lebih banyak orang yang bekerja dan memiliki pendapatan, permintaan terhadap barang dan jasa pasti akan meningkat. Kemudian yang ketiga adalah kenaikan upah. Perusahaan mungkin harus menaikkan upah untuk menarik atau mempertahankan para pekerja di pasar tenaga kerja yang ketat. Kemudian yang keempat, biaya produksi akan naik. Kenaikan upah bisa menyebabkan biaya produksi naik, yang dapat diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima, inflasi. Akibatnya terjadi peningkatan harga-harga barang dan jasa secara umum. Ini disebut adalah inflasi. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah mengenai kebijakan Perdana Menteri Fiscalia yang mengumumkan bahwa rencana pemotongan pajak besar-besaran untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Namun beberapa ekonom memperingatkan bahwa hal ini itu bisa menyebabkan defisit anggaran yang besar. Di sini saya diberi tugas untuk menjelaskan dampak potensial dari kebijakan ini terhadap perekonomian Fiscalia dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Baik, saya akan menjelaskan.
Jadi rencana pemotongan pajak besar-besaran yang diumumkan oleh Perdana Menteri Fiscalia ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian negara tersebut, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Baik, saya akan menjelaskan dampak-dampak apa saja yang terjadi saat pembayaran pajak ini dipotong secara besar-besaran yang dilakukan oleh Perdana Menteri Perekonomian Fiscalia ini. Dampaknya itu ada dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dampaknya dalam jangka pendek itu yang pertama dapat meningkatkan konsumsi dan investasi. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga, defisit anggaran. Jadi, yang pertama, peningkatan konsumsi dan investasi. Konsumsi dengan diadakannya pemotongan pajak secara besar-besaran ini, pendapatan disposable atau yang disebut pendapatan yang dapat dibelanjakan setelah pajak, pendapatan ini akan meningkat di dalam masyarakat. Hal ini dapat mendorong peningkatan konsumsi karena masyarakat memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Kemudian dampak terhadap investasi. Dampaknya adalah perusahaan mungkin akan menggunakan dana tambahan yang tersedia karena pengurangan pajak untuk meningkatkan investasi dalam bentuk ekspansi bisnis, pembelian peralatan baru misalnya, atau penelitian dan pengembangan. Kemudian, hal ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang kedua. Stimulus ekonomi ini yaitu peningkatan konsumsi dan investasi itu dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Permintaan yang meningkat dapat menyebabkan peningkatan produksi dan penciptaan lapangan kerja baru, sehingga hal ini bisa menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga, dampaknya dalam jangka pendek adalah defisit anggaran. Dalam defisit anggaran ini, penurunan pendapatan pemerintah itu pasti akan terjadi. Pemotongan pajak akan mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak. Jadi jika pengeluaran pemerintah tidak berkurang secara proporsional atau seperti biasanya, maka hal ini dapat menyebabkan defisit anggaran menjadi lebih besar. Kemudian hal ini juga akan berdampak jangka panjang. Dampaknya adalah yang pertama terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kemudian terhadap defisit dan utang publik, kemudian yang ketiga inflasi, kemudian berpengaruh terhadap investasi publik. Dampak jangka panjang tadi yang pertama itu terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya, jika pemotongan pajak berhasil merangsang investasi yang meningkatkan produktivitas, hal ini dapat
mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah jika pemotongan pajak tidak disertai dengan kebijakan yang mendukung investasi produktif, efek positifnya mungkin hanya bersifat sementara. Kemudian yang kedua adalah terhadap defisit dan utang publik. Terhadap defisit yang berkelanjutan. Jika defisit anggaran terus berlanjut, pemerintah mungkin harus meningkatkan utang publik untuk membiayai pengeluarannya. Peningkatan utang publik bisa membatasi kemampuan pemerintah untuk melakukan investasi publik di masa depan dan menambah beban bunga utang. Kemudian terhadap risiko pembiayaan. Ketergantungan pada pembiayaan defisit melalui utang dapat meningkatkan risiko fiskalia, terutama jika kondisi ekonomi atau pasar keuangannya berubah. Jadi kesimpulannya adalah pemotongan pajak besar-besaran yang diputuskan oleh Perdana Menteri ini bisa memberikan dorongan yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dengan meningkatkan konsumsi dan investasi. Namun dalam jangka panjang, kebijakan ini berisiko menyebabkan defisit anggaran menjadi besar, peningkatan utang publik, dan potensi tekanan inflasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah fiskalia untuk mempertimbangkan kebijakan pelengkap yang dapat mendukung investasi produktif dan mengelola risiko fiskal untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian, yang ketiga, pertanyaannya adalah mengenai eksportia dan importia. Negara eksportia dan importia adalah mitra dagang utama. Eksportia unggul dalam produksi elektronik. Kedua negara memutuskan untuk fokus pada produksi barang yang mereka kuasai dan melakukan perdagangan. Konsep ekonomi apa yang mendasari keputusan ini dan bagaimana hal ini dapat menguntungkan kedua negara? Konsep ekonomi yang mereka lakukan adalah konsep keunggulan komparatif, yang mana konsep ini menjelaskan bagaimana dua negara atau lebih dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan dengan memproduksi barang yang mereka produksi dengan efisiensi relatif lebih tinggi dan kemudian menukarnya. Konsep keunggulan komparatif ini pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Inggris David Ricardo pada awal abad ke-19. Perdagangan tetap bisa saling menguntungkan jika setiap negara berspesialisasi dalam produksi barang yang dapat dihasilkan dengan biaya relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Bagaimana hal ini dapat menguntungkan di kedua negara? Berikut ini saya akan menjelaskan. Yang pertama, dalam hal spesialisasi dan efisiensi. Di dalam eksportia, fokus pada produk tekstil, di mana mereka memiliki keunggulan komparatif memungkinkan mereka untuk mengalokasikan sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku secara lebih efisiensi, meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi. Sementara importir dengan spesialisasi dalam produksi elektronik, importir juga
dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya mereka dan meningkatkan efisiensi produksinya. Yang kedua, dapat meningkatkan produksi dan konsumsi. Melalui spesialisasi, kedua negara dapat meningkatkan total pengeluaran produksi masing-masing. Ini berarti lebih banyak barang yang tersedia untuk perdagangan, yang dapat meningkatkan konsumsi di kedua negara, karena barang-barang dapat diperoleh dengan biaya lebih rendah daripada jika masing-masing negara mencoba memproduksi semuanya sendiri. Kemudian yang ketiga, keuntungan dari perdagangan. Secara ekspor, dapat mengekspor tekstil, diimpor dia dan mendapatkan elektronik yang diproduksi lebih efisien oleh importia. Sedangkan importia dapat mengekspor elektronik ke eksportia dan mendapatkan tekstil yang diproduksi lebih efisien oleh eksportia. Kedua negara dapat memperoleh barang yang tidak mereka produksi dengan biaya yang lebih rendah melalui perdagangan dibandingkan dengan memproduksi sendiri. Kemudian yang keempat, peningkatan standar hidup. Spesialisasi dan perdagangan memungkinkan negara-negara tersebut untuk menikmati berbagai barang dan jasa yang lebih luas dengan harga yang lebih rendah. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan standar hidup di kedua negara. Kemudian yang kelima adalah inovasi dan teknologi. Dengan berfokus pada area spesialisasi, negara-negara dapat berinvestasi lebih banyak dalam penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas dan teknologi di sektor masing-masing. Ini dapat mengarah pada inovasi yang lebih cepat dan efisien yang lebih tinggi dalam produksi. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah, ekonomi di negara Siciliacam mengamati bahwa selama 5 tahun terakhir negaranya mengalami periode pertumbuhan ekonomi yang kuat, diikuti oleh penurunan tajam dan kemudian pemulihan lambat. Fenomena ekonomi apa yang sedang diamati oleh para ekonom tersebut? Fenomena ekonomi yang diamati di negara ini adalah siklus bisnis atau siklus ekonomi. Siklus bisnis ini adalah fluktuasi naik turun dalam aktivitas ekonomi yang terjadi dalam jangka waktu tertentu dan terdiri dari beberapa fase. Berikut saya akan menjelaskan fase-fase yang mungkin dialami oleh negara ini. Yang pertama, fase ekspansi atau pertumbuhan ekonomi. Secara karakteristik, peningkatan output ekonomi, peningkatan produksi dan penjualan, peningkatan lapangan kerja, dan peningkatan investasi. Kemudian selama periode ini, negara ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat. Tingkat pengangguran rendah, pendapatan dan konsumsi masyarakat meningkat, dan kondisi bisnis umumnya positif. Kemudian fase yang kedua adalah puncak. Yang ketiga adalah fase kontraksi atau resesi. Kemudian yang keempat, palung atau trough. Kemudian yang kelima adalah fase pemulihan atau recovery. Kesimpulannya adalah, pada ekonom di negara ini sedang mengamati siklus bisnis yang terdiri dari fase ini ada 5 fase tadi: ekspansi, puncak, kontraksi, palung, dan pemulihan. Dalam 5 tahun terakhir, negara ini mengalami periode pertumbuhan yang kuat atau ekspansi, diikuti oleh penurunan tajam atau resesi, dan kemudian pemulihan lambat atau recovery. Fenomena ini merupakan bagian alami dari fluktuasi ekonomi yang terjadi di hampir semua negara.
Memahami fase-fase siklus bisnis ini penting bagi pembuat kebijakan untuk merancang langkah-langkah yang dapat mengurangi dampak negatif dari resesi dan mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Demikian isi video saya. Mohon maaf atas kekurangan saya dalam pembuatan video ini. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.